kedepannya dari sekarang 2021 menuju 3 sampai 5 tahun ke depan, pertama jelas gue melihat di sini akan ada pergantian pelatih. Ya. Jadi intinya ya adalah sosok Sintayong ini tidak akan bertahan lama ya bersama timnas Indonesia. Ya. Jadi dia kembali ke asalnya. Ya. Asalnya ya Korea Selatan. Ya. Tidak lama, ya. Tidak lama lalu ada pergantian dan dia kembali. Ada pro kontra juga, ada keributan juga, ya. Yang seperti yang gue bilang di awal tadi juga, ya. Ada ketidaknyamanan. Ada isu mengenai tekanan dari mafia bola untuk menggantikan coach Sintayong sebagai pelatih, Pak. Ada juga yang bilang Pak Erik bahkan ada juga pelanggaran perjanjian, ya, antara pihak pelatih dan yang merekrut. Kalau kayak pertahanan STY nggak hilang puluhan miliar uang PSSI karena denda penalti. Tetapi ini kita sebenarnya ini tidak terlalu penting ya. Namun yang pasti gue melihat untuk pemain kita sendiri timnas Indonesia ini semakin ke depan, semakin maju 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun progresnya semakin baik. Kita punya proyek besar, lolos Piala Dunia. Ya, progresnya semakin bagus, ya. Semakin berkembang. Ya, pemain-pemainnya, orang-orangnya, ya semuanya mempunyai progres yang sangat baik. Tentunya untuk dunia olahraga, ya untuk football, untuk sepak bola, timnas Indonesia. Ya, jadi gue mengajak brother and sister di luar sana, mari kita berikan semangat serta support ya apapun itu dari kita semua untuk para pemain timnas Indonesia ya, sepak bola Indonesia melaju ke dunia ya. Ayo kita kasih kesempatan buat Patrick Kluivert, boy. Siapa tahu dia bisa ngebuktiin ya kan sama kita. Kan kalau misalnya timnas kita menang kan kita juga yang seneng kan. Tapi spek utama yang Pak Erik cari dari pelatih pengganti ST ini apa sih, Pak? Ya bisa memanage locker room. Memanage locker room. Dalam sepertinya makna dari itu, Pak. Dari pernyataan Pak Erik yang saya tangkap adalah memang kunci pertarungan itu sebetulnya dari locker room dulu. Jadi butuh seorang coach yang speknya justru lebih ke kemampuan manajerial dulu, terutama di locker room. Ya, memang seperti itu. Bagaimana menghadapi pemain-pemain diaspora kita yang pemain-pemain bintang ini dengan ego masing-masing. Ini kan bayangin, value pemain kita itu sekarang udah ratusan miliar. Pemain tim, satu tim Singapura Malaysia, satu pemain kita udah lebih mahal. Ego-ego itu ya memang harus di-manage gitu. Dan ya kan nggak mungkin ketua PSSI. Kalau ketua PSSI bisanya nyuruh kan, sama bikin program gitu. Dan itu tidak bisa dilakukan Sintayong? Saya nggak bisa bicara begitu, tapi kan kita ngelihat dinamikanya saja. Banyak yang menolak Kluivert sebagai pelatih kepala timnas, termasuk saya awalnya. Tapi setelah melihat asistennya Alex Pastoor, ini mulai masuk akal. Pastoor punya rekam jejak impresif, seperti menyulap Almere City, jadi raja kompetisi dan promosi ke kasta tertinggi Liga Belanda. Sementara Kluivert lebih unggul dalam komunikasi dan motivasi, mirip Zidane di Real Madrid. Mungkin strategi ditangani Pastoor, sementara Kluivert fokus pada membangun tim dan menarik pemain keturunan. Jadi gini, kami jelasin ya, para mantan pemain timnas Belanda seperti Giovanni Van Bronckhorst, Robin van Persie, Nigel de Jong, sampai Patrick Kluivert dan lain-lain ini justru sibuk nyariin pemain keturunan Indonesia di Belanda buat dikasih ke timnas Indonesia. Wah, jadi agen dadakan ya. Berarti Pak Erik sudah yakin betul bahwa pelatih ini, Patrick Kluivert ini Dengan tim ya, bisa meningkatkan peluang kita untuk lolos ke Piala Dunia, Pak. kita harus coba semaksimal apapun. Kalau misalnya federasi udah percaya, tapi kita penonton nggak percaya, ya berat juga sih, boy. Besar harapan dari gua ya. Mari kita sama-sama rapatkan barisan. Boleh banget kok kita kritik nanti si Patrick Kluivert, boleh banget kok. Cuma gua mau ngajak kalian nih, ayo kita kasih kesempatan buat Patrick Kluivert, boy. Janganlah pernah nyumpahin, ya kan, ya tim merah putih kita gitu. Ini sakral loh, ini bangsa kita. Gitu. Kalau memang kebetulan lagi nggak suka, ya udah nggak datang nggak apa-apa. Tapi nggak usah menghujat, nggak pemain diserang, iya kan? Ini kan kasihan.
STY dipecat, saya sih lebih percaya Erick Thohir daripada percaya ke para pandit bola, begitu loh. Bukannya saya nggak sedih ditinggal STY, ya sama aja sedih ya kan, karena kita udah bersama STY sekian tahun. Cuma masalahnya kan makin kesini nih para pandit bola semenjak dipecatnya STY banyak yang ngehajar Erick Thohir, begitu loh. Menurut gua percuma kita lolos Piala Dunia kalau kita gagal memperlakukan manusia sebagai manusia. Udahlah, dukung timnas aja, nggak usah hujat sana hujat sini. Ini bikin masalah baru nanti. Jangan lupa dia ngalahin Korea Selatan loh, negaranya sendiri, di depan mata gua. Ini pendukung timnas apa pendukung K-pop? Saya pertanyaannya begitu tuh. Saya cuma berharap gitu, jangan sampai mimpi besar kita ya sama-sama dijatuhkan, dihancurkan hanya pikiran individu atau sekelompok, ya, apalagi dipecah belah asing. Mark Locke buka suara soal hubungannya dengan Shin Tae-yong. Menurutnya, pelatih asal Korea Selatan itu seperti seorang diktator yang selalu merasa berada di atas tim. Ia menyebutkan adanya hambatan bahasa yang memicu konflik, bahkan bisa membuat pemain dicoret jika berselisih dengan sang pelatih. Ini berdasarkan pengalaman Anda, memang ada kendala komunikasi secara bahasa dengan Coach STY? Pasti lebih susah. Karena dia selalu bahasa Korea dan harus translate ke Indonesia dulu, baru translate lagi ke bahasa Inggris atau Belanda. Itu tidak optimal sebagai pemain pasti, karena di sepak bola modern kamu juga harus punya chat langsung man to man atau komunikasi dengan pelatih. Untuk apapun, untuk taktik, untuk bicara apapun, dan ini sangat penting buat komunikasi ya. Ada juga yang bilang Pak Erick ditekan juga dari Exco untuk mengganti pelatih Pak. Apakah ini benar Pak? Terima kasih Bos. Dan tahu nggak Erick Thohir ketika jadi bosnya Inter Milan itu di tengah tekanan dari mafia Italia, mafia sepak bola Italia, dan Erick Thohir bisa melawan mafia Italia dan berhasil membawa Inter Milan. Lah bagaimana dengan mafia bola di Indonesia? Allah, ecek-ecek. Buat Erick Thohir mah nggak ada apa-apanya. Sekarang para fans ini kan dengan ekspektasi yang begitu besar, dan pergantian pelatih ini inginnya itu pasti akan lolos Piala Dunia. Mimpi semua. Itu mimpi semua kan. Saya feeling 10 tahun lagi habis diaspora kita. Oh, karena sudah ya. Jadi ini memang momentum itu ya. Kita mimpi 2036, tapi ternyata udah nggak ada barangnya. Atau hari ini kebetulan ada, mau dicepetin, ya coba dong. Kebetulan generasi emasnya ada, kebetulan diasporanya dapat yang baik-baik, ya nggak? Ya kita coba gitu loh, daripada kan nanti targetnya 2036, ya kita santai, nggak bisa santai kalau